Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali kita di Sabda dan Doa Malam edisi 13 November 2024. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan terlebih dahulu pujian berikut ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mau menenangkan hati sejenak. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan berdoa bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak firman yang kami mau baca pada malam ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya ambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima.
firman Tuhan demikian. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo menulis Mazmur ini untuk mengingatkan kepada kita semua akan bahaya bila seseorang itu bekerja keras tanpa melibatkan Tuhan, atau dia meninggalkan Tuhan demi mengejar kesuksesan. Salomo ingin menitipkan pesan yang penting kepada umat Tuhan. Di dalam pembacaan kita, paling tidak saudara, ada 3 hal pelajaran penting yang bisa kita petik dari bacaan ini. Yang pertama saudara, bahwa rumah yang dibangun tanpa melibatkan Tuhan hanya menghasilkan kesia-siaan. Dalam pembacaan kita di dalam ayat 1a, saudara, Tuhan mengaruniakan damai dan tentram bagi rumah tempat tinggal yang dibangun oleh umat. Dan di sisi yang lain, Tuhan yang memberkati dengan kasih setianya bagi rumah tangga yang kokoh. Adanya rumah tangga itu adalah anugerah. Itu sebabnya Tuhan harus dilibatkan, sehingga setiap keputusan keluarga itu berasal dari hikmat Tuhan. Itu yang akan membuat sebuah rumah tangga harmonis dan bahagia. Jadi tentu dalam hal ini, setiap orang harus melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga dan dalam keputusan-keputusan keluarga, baik dalam mengambil keputusan dalam relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, tentang masa depan keluarga, atau keputusan-keputusan penting. Keluarga diminta untuk melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusannya dan tidak meninggalkan Tuhan, supaya tidak bersalah di dalam keputusan-keputusan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan di dalam pembacaan kita, bahwa kota yang dikawal dengan baik tanpa mengandalkan Tuhan itu hanya menghasilkan kesia-siaan. Di dalam ayat 1b. Nah, Bapak Ibu Saudara, Salomo menggambarkan bahwa umat itu ibarat kota. Jadi umat Tuhan itu ibarat kota yang dipenuhi dengan berbagai macam dinamika kehidupan dan problematikanya. Mencoba menyelesaikan sendiri masalah tanpa melibatkan Tuhan itu menambah masalah baru yang semakin pelik di hati dan pikirannya. Jadi persekutuan dengan Tuhan itulah yang akan memberi rasa aman di dalam batin dan pikiran umat yang dilanda rasa takut dan panik. Tuhan yang memberikan perlindungan dan keamanan kota di masa darurat. Saudara, sebuah komunitas, masyarakat, kalau dibangun tidak berdasarkan takut akan Tuhan, dan tidak mencari kehendak Tuhan di dalam menjalankan semua keputusan-keputusan, maka semuanya itu pun juga akan menjadi sia-sia. Termasuk di dalam pemerintahan. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bertindak tidak lagi berdasarkan kehendak Tuhan, dan tidak mengandalkan Dia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam pengambilan keputusan di tengah masyarakat, maka apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan, karena Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak menolong di dalam setiap
problematika yang dihadapi atau persoalan-persoalan pelik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi andalkan Tuhan, cari kehendak Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan. Kalau tidak, semuanya itu akan sia-sia. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 2 dikatakan demikian, susah payah bekerja dari pagi sampai malam tanpa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu hanya menghasilkan kesia-siaan. Saudara, kekayaan dan kesejahteraan materi merupakan anugerah Tuhan. Susah payah tidak mempengaruhi hasilnya. Inilah yang dituliskan Salomo dalam Amsal 10 ayat 22. Tujuan berkat Tuhan adalah untuk menyadarkan umat bahwa dialah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Kekayaan adalah berkat untuk mengingatkan umat akan perjanjiannya. Sehingga hubungan dengan Tuhan itu berdasarkan iman dan kasih umat kepadanya. Bukan hubungan bisnis. Bukan soal untung rugi atau kaya atau miskin. Demikianlah kita mengimani bahwa Tuhan yang memberkati hidup kita secara pribadi dan di dalam rumah tangga, Ia juga yang menganugerahkan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran ketika kita berdoa, memohon dan mengucap syukur. Maka kita pun meyakini bahwa bekerja itu wajib, namun tetap harus mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi pekerjaan itu. Jadi dalam perencanaan bekerja kita pun, untuk apa bekerja keras? Untuk apa segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak mengandalkan Tuhan, semuanya sia-sia. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja untuk memuliakan Dia. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bukan karena kekuatan kita ketika kita menghasilkan sesuatu yang baik, kita sukses. Karena kesuksesan tanpa kehadiran Tuhan pun itu adalah sebuah kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, inilah pelajaran perenungan Alkitab pada malam ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini hebat dan kita bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan kekuatan kita. Seakan-akan kita mau mengatakan, saya tidak perlu Tuhan lagi dalam hidupku. Kiranya kita selalu mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, semua adalah sia-sia. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa-doa kita malam ini, mari kita dengarkan satu pujian berikut ini. berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Berseru saat badai datang menderu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa sekali lagi, mendoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini Tuhan sudah menyapa kami kembali dengan firman. Salomo mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan bukan mengandalkan kekuatan kami. Dan itu yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih untuk semua berkat dan firman-Mu pada malam hari ini, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami. Menyerahkan masyarakat kami ini, supaya Tuhan terus yang akan memberkati seluruh masyarakat di Lembang Rinding Batu ini. Supaya Tuhan terus yang akan memberikan rasa aman dan ketentraman di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Supaya semua upaya, usaha, dan pekerjaan kami boleh berjalan dengan baik. Rumah-rumah tangga yang ada di sekitar kehidupan kami bermasyarakat pun juga dibangun dengan baik. Dan Tuhan dimuliakan. Tuhan yang menjaga semua masyarakat kami supaya berada dalam keadaan yang tenang dan tentram. Dan menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami juga secara pribadi yang mungkin kami datang dengan penuh persoalan kami. Tapi kami mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Oh, Engkaulah Allah yang akan selalu menolong kami di setiap pergumulan kami. Kalau ada di antara kami di tengah-tengah kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat yang sedang dalam pergumulan, entah sakit penyakit, entah karena pekerjaan atau persoalan-persoalan hal lain lagi, Tuhan tolong Engkau berikan kekuatan untuk menghadapi semua, supaya semua boleh diselesaikan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sabda malam hari ini kami boleh mendengarkan dan berdoa. Tuhan, Engkau dengarkan setiap seruan hati kami, supaya kami selalu hidup takut akan Engkau dan selalu ingat Engkau di setiap kehidupan kami. Tidak hanya mengandalkan diri kami sendiri, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah-ibadah kami, meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan. Jauhkanlah kiranya itu dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh berdoa pada malam hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bila malam nanti kami akan beristirahat, Tuhan jaga lindungilah kami. Supaya kami boleh tidur dengan tenang dan besok pagi kami bangun kembali dengan kekuatan baru daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sabda dan doa malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dan kita terus selalu ingat untuk mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.